Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Niken, di mata kuliah kali ini, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Semoga semua mahasiswaku dalam keadaan baik dan sehat serta selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pelindungan hukum terkait tentang tenaga kerja. Salah satunya itu terkait dengan upah atau pengupahan. Kita akan ulas di materi kali ini pertemuan kelima. Walaupun di dalam pemberitaan sekarang ini sedang gencar-gencarnya problematika diundangkannya undang-undang tentang cipta kerja. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama yang sekiranya akan menarik untuk kita bahas bersama-sama. Namun di kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait tentang upah atau pengupahan berdasarkan kepada hukum ketenagakerjaan, yang mana juga berdasarkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, lanjut akan saya sampaikan pentingnya upah di sini bagaimana. Itu adalah upah di sini diberikan sebagai motivasi utama seseorang untuk bekerja. Untuk seorang buruh atau seorang pekerja di mana dia bekerja di dalam suatu perusahaan di mana untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan karirnya. Nah, upah di sini merupakan hak dasar bagi pekerja itu sendiri. Sesuatu yang harus didapatkan oleh pekerja. Makanya upah ini sendiri penting bagaimana pekerja tersebut dapat bekerja dengan baik, karena upah di sini untuk memacu, untuk memberikan motivasi kepada seorang pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan, bagaimana upah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan karirnya, seperti itu. Kemudian upah di sini diatur di dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian lebih lanjut saya jelaskan bahwa jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Itu yang dimaksud dari penghidupan yang layak, bahwa di upah sendiri diatur di dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, arti dari penghidupan yang layak di sini bahwa jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar. Nah, penghidupan tersebut, untuk memenuhi penghidupan tersebut jelas harus terpenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta jaminan hari tua. Di situ sudah teradopsi dari pemberian pengupahan. Oleh karena itu sangat penting sekali di sini upah diatur dengan prosedural yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih lanjut, pengertian upah di sini dijelaskan di dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Nah, artinya di sini bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, bentuk daripada yang namanya upah di situ diberikan dalam bentuk uang.
sekalipun juga sebenarnya bentuk upah pun itu bisa diberikan dalam bentuk barang asalkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Namun di dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di sini menyebutkan bahwa upah tersebut merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, di mana sebagai imbalan dari pekerja dari hasil kerja seorang pekerja tersebut. Nah, kemudian selain itu tunjangan juga termasuk di dalam ruang lingkup atau yang bisa dikatakan sebagai upah juga. Karena di sini dinyatakan bahwa termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, seperti itu. Sehingga upah di sini ketentuannya baik suatu bentuk uang atau barang atau jasa yang diberikan pengusaha ke pekerja atas hasil dari pekerjaannya. Selain itu juga bentuk berupa suatu tunjangan, baik itu tunjangan untuk keluarga, tunjangan biasanya diberikan untuk ketika ada peringatan-peringatan hari besar tertentu, seperti itu juga termasuk dalam bentuk upah, seperti itu. Nah, ini nanti juga erat kaitannya terkait dengan upah ini, penetapan atau dalam menetapkan besarannya upah, di situ pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Sehingga di dalam suatu daerah sendiri ada ukuran atau batas di mana upah tersebut dapat diberikan. Istilahnya upah minimum bagi tiap daerah sendiri dalam menentukan besaran berapa upah yang harus dibayarkan. Ketika seorang pengusaha memberikan upah di bawah dari upah minimum tersebut, nah itu menjadi problematika. Apabila pengusaha tersebut memperjanjikan pembayaran upahnya lebih rendah daripada upah minimumnya, maka di dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut akan bisa batal demi hukum, begitu. Nah, ini ada di dalam ketentuan yang ada dalam undang-undangnya, yang mana ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya di dalam pasal 91 terkait dengan tentang pengupahan ketika pengusaha ada dalam pemberian upah tersebut di bawah dari minimal upah minimum yang diatur, seperti itu. Maka kesepakatan atau perjanjian akan secara langsung batal demi hukum, seperti itu. Oke, kemudian lebih lanjut saya akan jelaskan terkait tentang peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di sini ada peraturan pemerintah sendiri turunan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana di dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini ada diatur tentang dasar-dasar pengupahan. Nah, dasar pengupahan tersebut bisa dibedakan dari segi upah berdasarkan satuan waktu dan upah berdasarkan satuan hasil. Oke, terkait tentang upah berdasarkan segi satuan waktu di sini dalam upah yang ditetapkan secara harian. Jadi ada beberapa upah itu ditentukan berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan. Nah, dalam pemberiannya tersebut itu juga harus disepakati bagaimana pemberian upah tersebut. Misalkan perhitungan upah dalam perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, atau upah sebulan dibagi 25, atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, jadi upah sebulan dibagi 21. Nah, penetapan upah ini atau penetapan upah berdasarkan satuan waktu ini juga sudah disusun melalui pasal 14 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Nanti saya minta bantuan dari mahasiswaku semuanya untuk silahkan mendownload peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang pengupahan ini, sehingga bisa membaca bagaimana nanti ketentuan tentang penetapan besarnya upah berdasarkan waktu tersebut. Kemudian struktur dan skala upah yang dimaksud menurut PP ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh dan harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan. Jadi ini ditetapkan selain di dalam kesepakatan atau perjanjian, juga ditetapkan juga di dalam peraturan perusahaan. Karena selain daripada sudah disepakati, seharusnya juga ditetapkan pada peraturan perusahaan. Oke, jadi
upah berdasarkan satuan waktu di sini upah yang didasari terkait bagaimana pemberian upah tersebut dapat diambil atau dapat diberikan bagi pekerja itu sendiri. Bagaimana penetapan tersebut ditetapkan dalam perjanjian kerja atau sudah ada juga di dalam peraturan perusahaan. Kemudian upah berdasarkan hasil satuan hasil. Maksud saya, jadi upah berdasarkan satuan hasil di sini di dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan hasil ini disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Hasil pekerjaan yang telah disepakati itu seperti apa? Nah, penetapan upah ini ditetapkan sebulan berdasarkan satuan hasil yang sudah ditentukan ke dalam ketentuan dengan upah rata-rata 3 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja atau buruh berdasarkan hasil dari berdasarkan apa yang disampaikan di dalam pasal 16 dari PP nomor 78 tahun 2015 ini. Silahkan nanti dibaca biar nanti bisa menjadi gambaran umum dari teman-teman, dari mahasiswaku semuanya. Jadi menurut PP ini pula, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah dijanjikan. Antara pengusaha dengan pekerja harus sesuai dengan kesepakatan. Begitu ya. Kemudian selain di dalam pasal 16 ini, jadi memang ada ketentuan bagaimana pembagian dari upah tersebut harus diberikan. Jadi artinya berdasarkan satuan hasil ini ya berdasarkan pada bagaimana si pekerja atau buruh tersebut bekerja sesuai dengan hasil yang telah disepakati. Misalkan seorang pekerja di dalam suatu perusahaan tekstil, hitungan dari upah tersebut dia hitungannya adalah menyelesaikan proses finishing dari pembuatan, atau ketika tekstil itu kan menjahit kain yang jadi, kemudian satu kain yang jadi tersebut dihargai berapa, tinggal nanti dikalikan hasil dari apa yang dihasilkan, seperti itu. Nah, ini upah berdasarkan hasil dari waktu, begitu. Berdasarkan satuan hasil yang sudah dilakukan atau kerjakan. Nah, kemudian di dalam pasal 19 PP nomor 78 tahun 2015 dalam pasal 19 tersebut, dalam upah berdasarkan satuan hasil ini ada ketentuannya di mana upah tersebut pembayarannya itu paling cepat seminggu 1 kali atau paling lambat sebulan 1 kali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari 1 minggu. Seperti itu harus ditetapkan secara jelas. Kemudian di dalam PP ini juga menegaskan bahwa pengusaha wajib meninjau upah secara berkala. Tujuannya untuk menyesuaikan harga kebutuhan hidup dan atau peningkatan produktivitas kerja. Jadi pengusaha pun juga diberikan kewajiban untuk selalu memantau, untuk selalu bisa bagaimana caranya pekerja tersebut tercukupi berdasarkan kepada kebutuhan hidupnya. Karena pemantauan dari si pengusaha itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan harga kebutuhan hidup dan atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaannya juga, seperti itu. Nah, peninjauan upah yang dimaksud ini merupakan upah yang diatur melalui perjanjian kerja, jelas ya. Semua hal yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan, hubungan kerja itu sudah semua ditentukan dalam perjanjian kerja, termasuk juga terkait tentang upah itu sendiri. Upah juga harus diperjanjikan atau jelas ditentukan di dalam perjanjian kerja, baik perjanjian kerja secara personal maupun perjanjian kerja bersama, maupun di aturan yang jelas di peraturan perusahaan juga, begitu. Nah, jadi PP nomor 78 tahun 2015 ini menegaskan bahwa pengusaha wajib meninjau upah berkala. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tujuannya untuk menyesuaikan harga kebutuhan hidup dan atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Peninjauan upah yang dimaksud merupakan upah yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Seperti itu ya. Kemudian saya akan sampaikan di sini asas pengupahan. Sudah jelas sekali bahwa
asas pengupahan di sini ada dicantumkan di beberapa aturan, beberapa undang-undang. Yang mana yang pertama, asas pengupahan terkait tentang hal menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Sudah jelas harus ditentukan upah itu akan diterima ketika sudah timbul adanya hubungan kerja. Hubungan kerja itu yang telah disepakati antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Di sini jelas dicantumkan di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Kemudian yang kedua, pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja atau buruh laki-laki dan wanita yang jenis pekerjaannya sama. Jadi, upah harus jelas diberikan, tidak kemudian adanya suatu perbedaan, baik nanti diberikan antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan, itu tidak boleh. Nah, ini sudah jelas ditentukan bahwa tidak boleh mengadakan diskriminasi untuk pemberian upah baik bagi pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Semua hal harus sama rata berdasarkan kepada hasil pekerjaan dan berdasarkan kepada kesepakatan yang sudah ditentukan. Sini jelas ditetapkan di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Silahkan nanti juga mahasiswaku semuanya download Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981. Akan jelas di situ ketika bisa membaca secara detail di dalam peraturan tersebut secara tersendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, asas pengupahan. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam suatu pekerjaan itu juga ditentukan pekerja dengan waktu tertentu dan pekerja yang tidak terikat tentang waktu, begitu kan? Jadi upah di sini juga penting kiranya diberikan, wajib pengusaha tersebut diberikan sesuai dengan pelaksanaan berdasarkan pada waktu kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Nah, ini sudah jelas. Seharusnya pengusaha memberikan upah kerja lembur ketika pekerja atau buruh tersebut melebihi jam kerja. Sudah jelas tercantum dalam pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Ketika seorang pekerja atau buruh itu bekerja juga di waktu hari libur resmi, maka pihak pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur sesuai dalam pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Ini sudah jelas, karena setiap daerah atau setiap wilayah sudah ditetapkan berapa kisaran upah minimum yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha. Nah, di sini sudah juga instansi pemerintah daerah sudah mematok upah minimum berapa yang itu harus diperhatikan dan harus dilakukan bagaimana pengusaha dalam membayarkan upah. Ketika, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pengusaha memberikan upah di bawah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut bisa batal demi hukum. Ini jelas dicantum dalam pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Ini sudah jelas ya, ketika buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan, dia tidak melakukan tanggung jawabnya, si pekerja atau buruh, maka pengusaha berwenang untuk tidak memberikan upah tersebut. Sebagaimana jelas di dalam, harus tertuang juga dalam bentuk kesepakatan perjanjian kerja. Ketika seorang pekerja tidak melakukan kewajibannya dengan benar, tidak bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan, maka pengusaha berhak untuk tidak memberikan hak kepada pihak pengusaha tersebut. Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian lebih lanjut, asas pengupahan di sini
Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimum 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, selain dari upah yang diberikan dalam bentuk uang, bentuk tunjangan pun juga bisa dikatakan sebagai upah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, pemberian dari upah upah pokok dan tunjangan tersebut tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi ada komponennya, prosentasenya bagaimana minimal pemberian dari komponen upah antara upah pokok dengan tunjangan tetap tersebut. Ini terdapat dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Nah, ketika pekerja atau buruh tersebut melakukan suatu pelanggaran, nah baik disengaja maupun tidak disengaja, nah itu pekerja ataupun buruh itu bisa dikenakan denda. Dendanya besarnya seperti apa itu ditentukan di dalam kesepakatan perjanjian kerja dan biasanya juga sudah ditetapkan di dalam peraturan perusahaan. Di sini jelas tercantum dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Jadi ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit ini artinya bahwa perusahaan tersebut sudah tidak dapat beroperasi lagi. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Nah, ini adanya pelindungan bagi pekerja atau buruh ketika perusahaan tersebut pailit. Nah, hal yang menjadi penting bagi perusahaan tersebut adalah bagaimana perusahaan tersebut menyelesaikan pembayarannya terlebih dahulu terkait tentang upah. Jadi upah yang belum diterima oleh pekerja dan buruh harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini jelas tercantum di dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti itu ya. Sudah jelas terkait tentang asas pengupahan. Kemudian semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kemudian saya akan membahas terkait tentang mekanisme pembayaran dan bagaimana pemerintah ikut campur dalam hal pengupahan di sini. Nah, mekanisme pembayaran di sini diberikan berdasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan bagaimana pekerja tersebut atau buruh diberikan berdasarkan kepada bentuk kerja tersebut dan berdasarkan kepada apa yang dipekerjakan, misalkan pekerja harian atau pengupahannya bisa diberikan secara sehari. Nah, sehari bekerja kemudian mendapatkan gaji atau upah itu juga berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada juga pekerja secara mingguan, upah tersebut dibayarkan seminggu sekali, gaji diberikan kepada pekerja atau buruh. Nah, itu berdasarkan pekerjaan yang telah disepakati juga. Baik pula pemberian upah berdasarkan kesepakatan yang diberikan 1 bulan sekali. Nah, ini normalnya seperti itu beberapa pekerjaan yang mana dikerjakan berdasarkan kepada hitungan pemberian upahnya bulanan, 1 bulan sekali, bisa juga 1 minggu sekali, dan sehari bekerja, sehari kemudian diberikan upah. Nah, itu berdasarkan kesepakatan mekanisme dalam pembayaran atau pemberian upah. Nah, walaupun upah di sini juga penting untuk dicantumkan di dalam perjanjian kerja, besaran upah ataupun gaji, bagaimana cara pembayarannya merupakan salah satu dari isi perjanjian kerja sebenarnya. Di sini dijelaskan di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 54 khususnya ayat 1, bagaimana besaran uang atau gaji diberikan yang menjadi salah satu dari isi perjanjian kerja, upah, termasuk upah di sini. Nah, namun biasanya di dalam perjanjian kerja tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian atau pemberian upah tersebut. Nah, hal tersebut biasanya dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perusahaan. Bagaimana peraturan perusahaan itu mengatur terkait tentang sistem penggajiannya itu seperti apa. Nah, atau biasanya juga dicantumkan di dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah yang menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kerja bersama tersebut. Baik, begitu ya. Jadi bagaimana mekanisme pembayaran, yaitu berdasarkan kesepakatan apakah upah mau dibayarkan harian, mingguan, ataupun bulanan, itu berdasarkan kepada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang sudah diberjanjikan seperti itu. Nah, kemudian ada di dalam juga peraturan pemerintah ketenagakerjaan bagaimana peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja yang lebih dari 1 tahun. Nah, itu dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau serikat pekerja. Bagaimana caranya untuk melakukan adanya suatu peninjauan tersebut, peninjauan besarnya upah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, baik itu dilakukan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja. Nah, kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja dengan serikat pekerja. Jadi nanti teman-teman mahasiswa semuanya akan mengenal istilah bipartit, tripartit. Namun itu nanti ketika ada perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, di sini ada istilah tentang bipartit. Itu bipartit sendiri adalah adanya dua hubungan antara pekerja dengan serikat pekerja atau dengan pengusaha. Ada dua hubungan di mana untuk adanya suatu perundingan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja yang dinamakan perundingan secara bipartit. Nah, dari perundingan bipartit tersebut kemudian melahirkan kesepakatan. Yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama terkait tentang peninjauan besarnya upah pekerja. Jadi memang penting di sini adanya kesepakatan perundingan antara pekerja dengan pihak pengusaha. Kemudian bagaimana di sini pemerintah ikut campur? Ya, pemerintah bagaimana memberikan pengawasan dan menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah. Maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundangan seperti upah minimum yang ditentukan di setiap wilayah. Bagaimana pemerintah daerah sudah menetapkan tersebut. Nah, ada konsekuensi tersendiri juga bagi pengusaha yang tidak memperhatikan hal tersebut. Begitu ya. Kemudian ini terkait tentang sistem pengupahan. Sistem pengupahan diferensif di sini artinya bahwa menyebabkan kuantitas tingkat upah khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi beberapa perbedaan ketika ada diferensif. Diferensif di sini. Jadi diferensif di sini bagaimana terjadi adanya perubahan fungsi, perubahan dari suatu fungsi menurut input nilai. Terkait tentang bagaimana sistem komponen pengupahan tersebut. Ketika adanya perubahan, maka menyebabkan kuantitas tingkat upah khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi beberapa perbedaan. Arti dari diferensif tersebut. Kemudian sistem pengupahan di sini kebijakan sektoral dan regional didasarkan pada pemilihan wilayah atau daerah berikut sektor ekonominya yang potensial dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi. Ada 4 aspek yang mempengaruhi pertimbangan untuk kebijakan pemberian kebijakan terkait tentang sistem pengupahan tersebut. Aspek kondisi perusahaan, kemudian aspek keterampilan tenaga kerja, aspek standar hidup, dan aspek jenis pekerjaan. Sudah saya sampaikan di PowerPoint aspek kondisi perusahaan dari masing-masing aspek tersebut. Definisinya bagaimana? Aspek kondisi perusahaan di sini kita bisa tahu melalui bagaimana aspek ini dapat diperoleh kriteria perusahaan kecil, menengah, dan besar. Jadi kita tahu kondisi perusahaannya tersebut seperti apa. Apakah kondisi perusahaan tersebut itu kriterianya perusahaan termasuk perusahaan kecil, menengah, atau besar. Nah, kriteria ini memberikan konsekuensi pada kemampuan perusahaan yang tidak sama dalam memberi upah pekerja atau buruh. Sudah jelas ya bahwa ketika perusahaan besar itu memberikan upah yang sangat rendah kepada tiap pekerja, maka itu tidak sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut jika dilihat dari aspek kondisi perusahaan dalam sistem pemberian pengupahan. Hal ini bergantung pada besarnya modal dan kegiatan usaha masing-masing perusahaan
dan tingkat produksi serta produktivitas tenaga kerjanya, seperti itu. Aspek kondisi pekerjaan sangat penting untuk bisa ditinjau. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan tenaga kerja. Nah, di sini tingkat kemampuan tenaga kerja dan pimpinan manajemen dalam suatu perusahaan memberikan peranan yang menentukan untuk mengubah kondisi perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan maju. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian upah yang lebih tinggi serta jaminan-jaminan sosial lainnya. Aspek keterampilan kerja di sini juga diperhatikan dalam sistem pengupahannya. Ketika seseorang atau pekerja tersebut mempunyai potensial yang bagus dan layak memang diberikan apresiasi untuk pemberian upah dan gaji yang bagaimana setara dengan apa yang dia miliki, kemampuan keahlian yang dia miliki. Jadi aspek keterampilan kerja juga sangat penting untuk sistem pengupahan. Kemudian yang ketiga, aspek standar hidup. Nah, di sini dijelaskan peningkatan upah pekerja atau buruh selain dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan keterampilan tenaga kerja, juga dipengaruhi oleh standar hidup pada suatu wilayah atau daerah di mana perusahaan itu berada. Standar hidup di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan. Peningkatan tingkat upah ini selain didasarkan kepada kebutuhan pokok, sandang pangan papan, juga meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Aspek standar hidup, bagaimana seorang yang hidup di kota dengan di desa, jelas berbeda sistem penggajian atau pengupahan yang diberikan. Nah, ini aspek standar hidup ini juga diperlukan dalam sistem pengupahan. Dan bagaimana standar hidup yang ada di wilayah-wilayah tersendiri sudah ditetapkan berdasarkan kepada kondisi geografis dan kondisi lingkungan yang ada, bagaimana pemerintah daerah setempat bisa memberikan kebijakan dalam pemberian upah tersebut. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah aspek dari jenis pekerjaannya. Perbedaan pada jenis pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tingkat upah, baik pada sektor yang sama maupun pada sektor yang berlainan. Tingkat upah pada sektor pertanian tidak sama dengan tingkat upah pada sektor industri, kalau itu dilihat dari jenis sektornya. Jadi jelas berbeda. Nah, ini jenis pekerjaannya. Ketika juga dalam satu lingkup perusahaan pun, ketika pekerjaannya itu juga berbeda, jadi dilihat dari berat dan ringan dari pekerjaan itu sendiri juga bisa ditetapkan, karena sistem penggajian atau pengupahan di situ berdasarkan pada aspek jenis pekerjaan yang dipekerjakan oleh pihak pengusaha atau yang dilakukan oleh tenaga kerja itu sendiri. Begitu ya, jadi ada 4 aspek dalam sistem pengupahan. Jenis, ada aspek yang pertama tadi mengenai aspek kondisi perusahaan, kemudian aspek keterampilan tenaga kerja, aspek standar hidup, dan yang terakhir adalah aspek jenis pekerjaan, di mana diperlukan atau menjadi hal yang sangat penting dalam sistem pengupahan. Nah, kemudian ini akan saya sampaikan UMP dan UMK di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2020. Jadi di sini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di tahun ini jadi ada diputuskan bagaimana besaran kenaikan UMP dari 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 8,51% untuk upah minimum pekerja. Nah, besaran upah minimum pekerja daerah istimewa Yogyakarta menjadi 1.704.608,25. Metode penentuan besaran UMP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, ini bisa mahasiswaku semuanya lihat besaran UMK tahun 2020 di DIY. Ini saya contohkan di salah satu wilayah ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang mana besaran dari UMK tersebut pun berbeda-beda. Nah, ini tadi aspek pengupahan juga ditentukan dari beberapa aspek, 4 aspek tadi, termasuk juga wilayah wilayah dari daerah masing-masing juga. Di kota Yogyakarta lebih tinggi UMK-nya karena memang berada di daerah yang standar hidupnya tinggi. Jadi antara kota Jogja, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul itu berbeda-beda sesuai dengan wilayah, bagaimana standar hidupnya ditentukan oleh wilayah masing-masing, begitu ya. Bisa dibaca sendiri oleh mahasiswaku semuanya. Kemudian
Lebih lanjut, ketentuan pembayaran upah. Nah, di sini pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, sudah jelas. Ditetapkan dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto pasal 8 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Upah tidak dibayar jika buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan. Hal ini dikenal dengan asas no work no pay. Nah, ini apakah berlaku mutlak? Ketika memang pekerja tersebut ketika tidak bekerja, maka dia tidak dibayar atau digaji. Nah, terdapat prinsip no work no pay dalam sistem pengupahan di sini karena alasan tertentu pekerja atau buruh tetap berhak menerima upah dari pengusaha. Jadi tidak mutlak kemudian ketika seseorang pekerja atau buruh tidak bekerja kemudian tidak mendapatkan gaji. Jadi itu tidak berlaku mutlak karena ada beberapa ketentuan atau alasan tertentu pekerja atau buruh tetap berhak untuk mendapatkan upah atau menerima penghasilan atau gaji tersebut. Nah, pengecualian dari prinsip no work no pay ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, yang mana peraturan atau undang-undang tersebut beberapa hal menjelaskan bahwa ketika pekerja atau buruh sakit, nah ini akan saya sampaikan. Jadi no work no pay di sini tidak mutlak berlaku ketika seseorang tidak bekerja kemudian tidak digaji. Nah, itu tidak sama sekali kemudian tidak mendapatkan gaji. Ada beberapa alasan atau beberapa hal yang bisa tetap seorang pekerja tersebut mendapatkan gaji. Nah, di sini saya sampaikan pengecualian tersebut. Yang pertama, ketika pekerja atau buruh tersebut sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Nah, ini alasan yang konkret ketika bisa dibuktikan bahwa benar-benar sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Nah, ini masih mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Walaupun sekarang sedang rumor atau gencar-gencarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapuskan pekerja wanita ketika masa haid dan ketika setelah melahirkan kemudian tidak diberikan gaji sama sekali ketika dia cuti, padahal cuti haid dan cuti hamil. Nah, itu yang nanti bisa kita diskusikan bersama karena masih banyak pro kontra terkait tentang undang-undang tersebut. Tapi kita tetap masih mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana kita masih mempelajari tentang undang-undang tersebut di hukum ketenagakerjaan ini, sehingga saya masih mencantumkan terkait tentang ini. Pengecualian yang mana seorang pekerja tetap digaji dan prinsip no work no pay tersebut tidak berlaku mutlak karena ada beberapa alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, karena alasan pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerjaan atau buruh tersebut menikahkan, mengkitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan dan keguguran, kandungan, kemudian dan lain sebagainya, ini masih ada pengecualiannya. Kemudian pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Kemudian ada juga pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Serta yang terakhir, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang harusnya dapat dihindari. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini yang nanti kemudian akan kita diskusikan bersama terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang teman-teman semuanya sudah tahu. Pada tanggal 6 Oktober kemarin telah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana harapan dari pemerintah itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Namun masih banyak sekali pro kontra terkait tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, untuk kita didiskusikan bersama, saya minta terlebih dahulu kepada mahasiswaku semuanya, silahkan memberikan pendapat terkait tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya minta pendapat dari mahasiswa semuanya dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana pendapat Anda? Pendapat bisa dari
disampaikan baik dari sisi positifnya dan sisi negatifnya seperti apa. Saya minta untuk dua hal tersebut dikaji dari diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Begitu ya. Kemudian sampaikan dengan argumen yang baik dan pakai dasar hukumnya. Peraturan-peraturan yang ada silahkan dicantumkan. Kemudian kalau ada referensi silahkan disebutkan referensi terdapat dalam buku mana, atau kalau dalam internet silahkan dicantumkan sumbernya dari mana. Dicantumkan, diberi footnote di dalam tulisan tersebut. Silahkan pendapat cukup disampaikan melalui ketikan versi Word, cukup 2 halaman full, dan silakan hasilnya dikirimkan ke tugaskuliah.unjanijk@gmail.com. Saya minta pendapat tersebut disampaikan dengan bahasa sendiri, bukan dari bahasa internet, bukan dari hanya copy paste dari internet saja. Begitu ya. Saya minta kepada mahasiswaku semuanya untuk bisa berpikir secara kritis, untuk bisa memberikan pendapat, baik pendapatnya itu dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya seperti apa terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Begitu. Ini merupakan tugas yang nanti silahkan langsung dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober pukul 21.00. Saya tunggu di email tugaskuliah.unjanijk@gmail.com. Begitu ya, sudah jelas. Semoga bisa teman-teman semua kerjakan dengan baik. Kemudian saya tunggu untuk hasilnya, atau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di forum e-learning FES Unjani Jogja dan kita diskusikan. Insya Allah di pertemuan minggu depan kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Kita akan review semua materi dari materi pertama sampai dengan materi hari ini. Kita review, kita diskusikan bareng-bareng juga bagaimana hasil dari tugas dari teman-teman ini, bagaimana pendapat dari teman-teman ini, kita akan ulas juga terkait tentang UU Cipta Kerja. Baik, begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.